Perkenalkan, nama saya Ziva Modalipa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kisah pengusaha Indonesia di balik kesuksesannya. Saya buat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampunya Ibu Wala Erpurni. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dari 3 kisah inspiratif dari uh, dari kesuksesannya, tapi di balik sukses pasti mereka pernah gagal. Nah, saya membawakan 3 kisah. Yang pertama dari Bapak Yusuf Hamka, kedua dari Ibu Ina Kukis, yang ketiga dari Bapak Hairul Tanjung. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Yusuf Hamka atau juga dikenal dengan nama Babah Alun. Beliau lahir 5 Desember 1957, adalah seorang politisi, motivator, dan pengusaha Muslim. Nah, sekarang beliau menjadi komisaris utama PT Mandara Permai, komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, komisaris Citra Margatama Surabaya, komisaris PT Mitra Kaltim Resort Indonesia, komisaris PT Citra Marga Nusapala. Nah, di balik kesuksesannya yang sekarang menjadi komisaris beberapa perusahaan, saya akan menceritakan kilas balik dari perjalanan bisnis Bapak Muhammad Yusuf Hamka. Yusuf Hamka mulai bekerja awalnya kenapa dia terinspirasi menjadi pengusaha jalan tol yang sekarang dikenal sebagai dengan bos jalan tol. Awal mulanya Yusuf Hamka bekerja di bagian konstruksi jalan sebagai supir traktor pembuatan jalan. Pekerjaan tersebut dilakukannya kurang lebih selama 3 tahun. Kala itu ia masih bekerja dengan gaji 750.000 per bulan. Kehidupan yang dijalani Yusuf Hamka awalnya jauh dari kata mewah. Bahkan dalam kisah perjalanan hidupnya, ia pernah tak kunjung mendapat pekerjaan padahal ia telah lebih melamar ke 100 perusahaan. Dan dulu juga dia pernah menjadi penjual siomay, menjadi tukang parkir, dan pada mulanya dia bercita-cita sebagai tukang parkir. Mengapa dia bercita-cita sebagai tukang parkir? Karena dia melihat teman-temannya banyak mendapatkan uang. Nah, hal tersebut tidak membuatnya patah semangat, justru membuat dirinya belajar dari berbagai macam kesalahan serta kegagalan yang pernah dilaluinya. Atas usaha dan kerja kerasnya dalam mencapai kesuksesan yang ingin diraihnya dan berkat doa yang selalu dia panjatkan, ia pun berhasil dalam kesuksesannya dan menduduki sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada. Ia selalu mengucap syukur atas apa yang telah ia raih saat ini. Yusuf Hamka sendiri menyebut bahwa Tuhan memiliki peran yang sangat luas, biasa dalam menjalani hidupnya dan menggapai kesuksesan yang ia telah dapatkan sekarang. Menariknya, pemilihan ide bisnis sebagai pengusaha jalan tol sangat cemerlang. Hal ini dikarenakan pertimbangan resiko bisnis jalan tol yang tidak akan mati total. Apalagi sekarang di Indonesia itu ada sedang giat dan gencarnya membangun perekonomian. Salah satunya adalah dengan mendirikan jalan tol. Kenapa didirikan jalan tol? Karena jalan tol itu sebagai pendekat jarak, penembus jarak, mempersingkat waktu perjalanan. Tapi Yusuf Hamka di balik kesuksesannya sekarang dengan penghasilan 5 miliar per hari, Yusuf Hamka pernah mengalami kerugian pada tahun 1998 di mana dia rugi sekitar ratusan juta dolar karena waktu itu dolar dari 10.000 yang saya punya falas valuta asing jadi dari 1.000 menjadi 10.000 tahun 1998 dia mengalami kerugian, tetapi dia tidak menyerah, dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan dijadikan sebagai motivasi di dalam hidupnya untuk membangun usahanya lebih baik lagi.
Nah, yang selanjutnya ini ada Ibu Cantik Ibu Ina Cookies. Bernama lengkap Ibu Ina Widiani, memulai bisnis dengan modal awalnya uang tabungan pensiun pegawai negeri dini. Berawal dari Ibu Ina membangun usaha sendiri hanya demi memenuhi kebutuhan dapur keluarga semenjak usaha bisnis jahe yang dirintis suaminya mencapai kegagalan. Dengan bantuan kakak iparnya, Ibu Ida Sartika yang memulai merintis usaha kue kering ini lebih dulu, Bu Ina pun menjalani bisnis kue kering ini yang dimulai dari hanya 5 macam kue kering, yaitu kastengel nastar, putri salju, cornflake putih, dan koko crunch. uh, Kini Bu Ina memiliki pabrik yang berada uh, di Bandung, tepatnya di Bojongkoneng Atas. Ada mau kalau teman-teman pernah ngelewat ke sana pasti teman-teman pernah mencium aroma wangi dari khas kue kering yang dibuat dari pabrik Bu Ina itu sendiri. Memulai sebuah usaha baru memang tidaklah mudah. Saat memulai bisnis kue kering, Bu Ina dan anak-anaknya terpaksa tidur bersama open kue dikarenakan ketiadaan lahan. Walaupun begitu, Ibu Ina dan suaminya tidak berputus asa, memulai cara marketing dengan menawarkan kue kering dari mulut ke mulut, teman-teman, kolega-kolega, hingga menawarkan ke beberapa arisan yang dia ikuti. Sampai akhirnya permintaan perharinya itu lebih dari 6 toples per hari. Sehingga Bu Ina menambah kapasitas untuk meningkatkan usahanya. Tetapi di balik itu semua, yang tadi disampaikan dari pertama, Ibu Ina tidak langsung berhasil, tidak langsung sukses dan berhasil, tapi Ibu Ina pernah gagal dulu. Kapan gagalnya itu? Dia pernah membuat kue kering ketika produksi sudah meningkat hingga ratusan toples itu mengalami kegosongan. Tetapi Bu Ina tidak patah semangat, dia terus mencoba mencari apa sih, kalau prosedur yang tepatnya itu berapa menit, berapa lama, cara memegang kuenya agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, selanjutnya ada Bapak Hairul Tanjung atau lebih dikenal sebagai si anak singkong. Hairul Tanjung adalah anak pasangan dari Halimah dan Abdul Gofar Tanjung yang saat itu berprofesi sebagai wartawan masa Orde Lama yang menerbitkan surat kabar berpola minim. Pria kelahiran 16 Juni 1962 ini memiliki kisah inspiratif juga dalam dunia berbisnis. Tidak ada yang menyangka pria yang dilahirkan dari keluarga yang sederhana bisa menjadi orang kaya dan terkenal. Masa kecil beliau sama pada masa anak-anak lainnya waktu itu, dengan keadaan yang serba kekurangan karena ayah tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan yang membuat perusahaan tersebut harus gulung tikar. Beliau sama sekali tidak mengeluhkan keadaannya yang menimpanya. Ketika lulus kuliah, jiwa pengusahanya mulai bangkit. Beliau mendirikan sebuah usaha peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat. Namun bisnis yang dijalani tidak berjalan dengan mulus pada saat itu dan akhirnya gagal. Dalam kondisi yang kurang menguntungkan, ia tetap gigih dalam bekerja dan menyelesaikan bangku kuliahnya. Bahkan ia mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional tahun 1984 sampai dengan 1985. Tidak sampai di situ, ia pun berhasil mengambil gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen pada tahun 1993. Tapi setelah itu Hairul Tanjung mendirikan beragam bisnis. Salah satunya setelah kegagalan di bidang laboratorium, Hairul Tanjung mendirikan bisnis impor sepatu dari Italia bersama temannya karena beberapa faktor, diantaranya tidak kompak, tidak dapat mengelola keuangan, pembagian keuntungan yang tidak sesuai. Akhirnya bisnis itu gulung tikar kembali sampai uh, Hairul Tanjung menitiki kesuksesannya di bidang bisnisnya, ke bidang konglomerasi perusahaan yang punya beragam dan
memungkinkan tidak ada kaitan satu sama lain dengan meresposisikan dirinya kepada 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia yang saat ini berkembang sebagai Trans TV dan Trans 7 yang merupakan salah satu stasiun TV terkenal di Indonesia. Mungkin saya di sini akan ini sih menurut pikiran dan pandangan saya. Ada beberapa penyebab kesuksesan dan kegagalan dari 3 tokoh di atas. Yang pertama, dari kesuksesannya dulu ya. Kesuksesannya, jalan bisnisnya sudah ditemukan, mereka selalu bekerja keras, tidak mudah menyerah, mereka selalu mau mencoba, berinovasi di bidangnya, ada ambisi untuk maju, pandai membuat keputusan, adanya manajemen risiko yang baik, mampu mengambil risiko, mampu bekerja sama di dalam tim yang mereka bentuk, selalu mengendekatkan diri kepada Tuhan. Kuncinya itu sih, karena kesuksesan tidak akan pernah bisa diraih tanpa peran serta dari Tuhan. Itu yang paling utama. Nah, kegagalannya menurut pandangan saya dari ketiga tokoh di atas. Ketika mereka gagal, lalu mereka mampu bangkit lagi. Kegagalannya adanya kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi kegagalan itu tidak hanya dari faktor internal diri mereka sendiri, tapi ada dari beberapa faktor internal. Faktor internal, faktor eksternal. Ada beberapa dari faktor eksternal, salah satunya kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mungkin pada tahun 1998 pada masa adanya reformasi itu kan pada tadi yang saya ceritakan usaha Yusuf Hamka mengalami kebangkrutan hingga beberapa ribu dolar. Nah, itu salah satunya. Terus kemarin ketika adanya COVID-19, usaha Ibu Ina Cookies itu karena saya rumahnya berdekatan dengan pabriknya tersebut, jadi saya tahu persis pada masa COVID-19 itu usaha Ibu Ina sempat mengalami guncangan, walaupun tidak bangkrut tapi mengalami guncangan hingga beberapa karyawannya ada beberapa yang dirumahkan, ada beberapa yang di PHK, serta produksi yang sangat-sangat menurun dan tidak adanya penjualan dikarenakan adanya COVID-19. Terus kurangnya dari faktor internal dirinya ada kurangnya pengetahuan dan kurangnya studi literatur, kurangnya penguasaan pada bidang usaha yang ditempuh, tidak ada manajemen keuangan yang jelas, apalagi ketika tadi Bapak Hairul Tanjung bekerja sama dengan beberapa mitra saat memulai sepatu ekspor dari Italia. Tidak adanya manajemen keuangan maupun manajemen perencanaan yang matang. Tidak sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki. Dari mereka itu kan, mereka sempat dari ketiga tokoh itu, mereka sempat memulai usaha yang lain sebelum sebelum terjun ke bidangnya yang sebelum jalannya ditemukan. Nah, mereka tuh Ibu Ina pernah memulai usaha kue jahe yang gagal. Bapak Yusuf Hamka pernah menjadi pedagang bakso tahu, itu juga merupakan suatu usaha, pedagang somai, bakso tahu. Nah, itu mereka gagal. Terus pada Bapak Hairul Tanjung, karena dia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia Kedokteran Gigi, dia pernah memulai usaha laboratorium dan peralatan medis, tapi gagal. Pernah usaha sepatu, gagal juga. Nah, mereka menemukan bidangnya. Telah menemukan bidangnya, Ibu Ina kue kering yang sekarang ada puluhan variasi yang mampu menggait lidah konsumen di Indonesia, mempunyai ciri khasnya sendiri, mempunyai daya saingnya sendiri, ada ciri khasnya sendiri, terus mampu menebak pasar, menembus pasar yang sekarang itu lagi musimnya pasar online. Nah, kue kering Ina Cookies mampu bertahan di situ. Serta Bapak Yusuf Hamka telah menemukan jalannya, yang awalnya dia seorang pekerja pembuat jalan, sekarang adalah dia pemegang saham jalan tol terbesar di Indonesia. Terus Bapak Hairul Tanjung, jalannya ada di perusahaan grup multimedia seperti Trans TV dan Trans 7. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Tidak ada kesuksesan tanpa peran
serta Tuhan. Maka dekatkanlah diri kepada Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.